Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Wahyudi, kelas 1 Seminar Akuntansi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya yang berjudul Analisis Tingkat Kebangkrutan pada Perusahaan Asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI. Penulisnya yaitu ada 3, Mika Novalina Sinaga, yang kedua Friendly A.O. Veleng, yang ketiga Joan V. Magindaan. Topiknya yaitu Insurance Companies Bankruptcy Altman Z-Score. Rumusan masalah: bagaimana prediksi kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, seberapa besar tingkat potensi kebangkrutan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia? Tujuan penelitian. Tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui memprediksi kebangkrutan dengan metode Altman Z-Score pada perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui besar tingkat potensi kebangkrutan perusahaan asuransi di Bursa Efek Indonesia. Teori dan konsep. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang variabel. Uji hipotesis. Uji hipotesis analisis metode Altman Z-Score tahun 2015. Kedua, analisis metode Altman Z-Score tahun 2016. Ketiga, analisis metode Altman Z-Score tahun 2017. Yang keempat, analisis metode Altman Z-Score tahun 2018. Berdasarkan tabel 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka dapat dijelaskan tentang pengklasifikasian perusahaan asuransi yang berpotensi sehat, gray area, dan bangkrut. Berdasarkan nilai Z-Score tahun 2016 sampai dengan 2018 di atas, terdapat 4 perusahaan dalam keadaan sehat dan tidak bangkrut, yaitu 11 perusahaan asuransi yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa ada satu perusahaan yang diteliti oleh peneliti menunjukkan bahwa ada satu perusahaan yang dalam 4 tahun berjalan mengalami sedikit masalah dalam manajemen maupun struktur keuangan, namun masih dapat ditangani dengan cepat karena perusahaan masih dalam kondisi rawan. Metode penelitian. Di sini metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perpustakaan, yaitu berupa file-file yang relevan dan sesuai dengan analisis yang diangkat yang diperoleh dari berbagai sumber. File-file tersebut berupa buku, artikel, dan laporan, dan sebagainya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dengan mempelajari literatur atau dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data diambil di dalam bentuk yang sudah dipublikasikan perusahaan asuransi ke publik di Bursa Efek Indonesia. Data tersebut antara lain berupa gambaran umum perusahaan atau profil perusahaan, laporan keuangan perusahaan selama tahun 2015 sampai 2018. Kesimpulan, perusahaan asuransi yang berbeda di zona aman tidak bangkrut selama tahun 2015 sampai 2018. Terdapat 7 perusahaan. Ketujuh perusahaan tersebut memiliki kas lebih tinggi dibandingkan dengan reliabilitasnya, sehingga perusahaan-perusahaan tersebut berada di zona aman. Dapat dilihat struktur keuangan pada perusahaan tersebut sangat baik, sehingga selama 4 tahun berjalan perusahaan-perusahaan tersebut dinyatakan tidak bangkrut. Perusahaan asuransi yang berada di zona rawan atau gray selama tahun 2015 sampai tahun 2018 menyimpulkan bahwa ada 4 perusahaan, yaitu PT Asuransi Multi Artaguna Tbk, PT Asuransi Bintang Tbk, PT Asuransi Ramayana Tbk,
Berdasarkan laporan pembukuan di mana liabilitas lebih tinggi dibandingkan current aset. Perusahaan yang mengalami kondisi rawan atau gray area artinya hampir dalam kondisi bangkrut dan hampir dalam kondisi tidak stabil. Saran, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Bagi manajemen perusahaan asuransi harus memperhatikan besar rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio laba sebelum pajak, rasio nilai ekuitas terhadap total hutang. Hal tersebut karena besar kecilnya nilai rasio akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan usaha perusahaan di masa yang akan mendatang. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data publikasi dan bisa jadi merupakan data yang telah diolah, sehingga diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperoleh data yang berasal dari sumber yang tepat dalam menentukan kinerja perusahaan asuransi. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis yang lebih komprehensif antara rasio keuangan Altman score dengan alat ukur yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.